Komat kami. Kebiasaan Samin suka meniru kelakuan teman-temannya bukanlah hal baru. Sejak kecil, ia suka meniru kebiasaan ayahnya yang tukang kayu. Ayahnya selalu bekerja dengan mulut komat kamit. Mengetam kayu dilakukannya dengan komat kamit. Mengamplas kayu dilakukannya dengan komat kamit. Ia pun punya adat berkomat kamit ketika sedang membelistur kayu. Hasilnya adalah mebel-mebel yang bagus. Pembelinya amat banyak, bahkan sampai ke mancanegara. Kalaupun ayah Samin tetap miskin, entah salahnya di mana. Mungkinkah karena dia cuma pekerja, bukan pemilik perusahaan mebel? Entahlah. Beberapa tahun kemudian, tahulah Samin bahwa yang dikomat-kamitkan ayahnya itu bukan sembarang celemotan. Itu adalah semacam doa, ucapan terima kasih, atau apapun terhadap yang mencipta alam semesta. Bagaimana tak berterima kasih bila rumpun bambu kuning dan bambu kendang tumbuh indah di pekarangan belakangnya. Kutilang selalu menyanyi dan mawar melati semerbak senantiasa. Tak sampai sepekan sejak diajari, Samin sudah hafal di luar kepala apa yang selalu dikomat-kamitkan ayahnya. Sejak itu, teman-temannya, terutama Christine, selalu heran melihat Samin. Rambutnya masih gondrong dan pakai ikat kepala seperti biasa. Bajunya masih berwarna hijau seperti biasanya. Tapi, ada yang baru. Mulutnya berkomat-kamit terus sepanjang ia dan teman-temannya berkeliling kebun keluarga Dharma di suatu pegunungan di luar kota. Aku harus matur suwun karena Yang Maha Pencipta sudah menciptakan kebun yang begini indahnya. Begitu alasan Samin ketika didesak oleh Christine mengemukakan alasan komat-kamitnya. Rambut ikal Christine tergerai angin pegunungan. Wajahnya semringah, seolah ia berbahagia dengan jawaban Samin. Sepulang dari keliling kebun keluarga Dharma yang kaya raya, Christine setengah menyesali diri bahwa ia tidak bisa mengucapkan terima kasih apapun terhadap Yang Maha Mencipta. Di sana, ia cuma sibuk mengamati pohon-pohon, buah, dan perdu di seluas kebun. Warna bunga kana, anggrek, anyelir, dan lain-lain. Ia berjanji akan mengucapkan terima kasih kelak bila ayah Dharma mengajak mereka semua ke kebun yang dahsyat itu lagi. Samin sendiri tidak tahu apakah dia lebih beruntung ketimbang Christine. Namun, di rumah, ketika ayahnya meminta Samin bercerita tentang kebun yang baru dilihatnya, Samin tak bisa menjawab. Apakah ada sungai yang mengalir? Tanya ayah Samin. Lupa ayah. Apakah ada sayur mayur khas pegunungan juga Samin? Sayur mayur. Lupa ayah. Di bawah pohon jambu, apakah ada bangku kayu jati bikinan ayah yang ditaburi guguran bunga jambu? Lupa ayah. Tapi selama di kebun, aku berkomat-kamit seperti ayah, tak henti-henti. Ayah Samin berdehem-dehem. Ia penasaran, apakah bangku antik bikinannya yang dulu dibeli keluarga Dharma masih memanjang di bawah pohon jambu. Samin dimintanya menanyakan hal itu kepada teman-temannya. Siapa tahu di antara temanmu seperti Bukhari, Kapitayan, dan lain-lain ada yang ingat, katanya. Paginya ketika hendak menanyakan itu ke Christine, Samin melihat Christine sedang bersama guru biologi. Mereka sibuk berdiskusi tentang berbagai jenis tanaman yang ada di kebun keluarga Dharma. Samin bahkan sempat mendengar. Christine tahu persis jumlah pohon nangka, jumlah pohon srikaya, dan berbagai jenis kupu-kupu serta warna sayapnya. Terbetik rencana Christine, kelak ia akan mengembangkan perkebunan bersama warga setempat untuk kemaslahatan bersama. Mungkin lantaran selama di kebun itu Christine tak sibuk berkomat-kamit.
Semenjak dahulu hingga kini, manusia tetap percaya adanya kekuatan spiritual yang menjadi sumber daya gaib bagi manusia. Sumber daya itu memang dibutuhkan oleh manusia sebagai bekal menjalani perjuangan hidup. Dalam mengarungi lautan kehidupan, semangat dan spirit merupakan modal utama. Manusia tidak akan memperoleh apapun kecuali dengan usaha dan kerja keras, yang tiada lain didasarkan pada semangat juang yang berasal dari kekuatan spiritual. Manusia juga mempercayai bahwa sumber daya spiritual diperoleh dengan menjalin kontak dan hubungan intim dengan Tuhan. Qomat Kamit antara lain merupakan cara menjalin komunikasi dengan Tuhan. Pada dasarnya, Qomat Kamit berfungsi ganda, mengekspresikan keadaan jiwa dan batin yang sedang berkoneksi dengan Tuhan, dan pada saat yang sama mengingatkan jiwa dan raga untuk menjaga koneksitas yang sudah terjalin. Koneksitas dengan Tuhan penting, karena keberlangsungan hidup setiap makhluk tergantung pada suplai energi bagi setiap potensi hidup. Agama sesungguhnya diperlukan untuk memberi panduan agar dalam keadaan apapun manusia tetap terkoneksi dengan Tuhan. Ajaran-ajaran agama tidaklah dimaksud untuk sekedar menunaikan apa perintah Tuhan atau menghindari apa larangan Tuhan, sebab Tuhan sendiri tidak membutuhkan ketaatan hambanya. Tidak terpengaruh pula dengan seberapa banyak dari mereka yang mendekat ataupun yang menjauh darinya. Yang lebih penting adalah ajaran-ajaran agama dimaksudkan sebagai pengaduan untuk menjaga agar koneksitas dengan Tuhan tetap terjalin. Dengan jalinan koneksitas yang berkesinambungan, manusia akan mampu melaksanakan peran dan fungsinya bagi kehidupan. Semangat kerja dan semangat berkarya adalah sebuah hasil koneksitas dengan Tuhan, meskipun yang bersangkutan kerap kali tidak menyadari. Pada awalnya, semua ajaran agama bersifat sederhana, memberikan panduan menuju Tuhan. Utamanya adalah membentuk kebijaksanaan dan kearifan hidup. Kitab suci merupakan media komunikasi Tuhan kepada manusia. Sejarah perkembangan agama-agama menjelaskan proses peralihan dari kesederhanaan agama menjadi kompleks. Ketika dari dalam komunitas agama muncul otoritas keagamaan. Para pemangku kepentingan dalam otoritas keagamaan untuk tujuan pragmatis menciptakan sistem keberagamaan terpadu yang meliputi sistem kepercayaan, kode etik, sopan santun, dan berbagai aturan yang mengikat individu pada komunitas agamanya. Sistem keberagamaan tersebut diklaim sebagai representasi ajaran Tuhan. Padahal, sistem keberagamaan yang diciptakan manusia sama sekali tidak bisa dibuktikan. Apakah betul merupakan kehendak Tuhan? Justru, pengalaman kebersatuan, terbukanya tabir, dan pengungkapan dirinya melalui manifestasinya pada makhluk. Meski tidak dapat diungkapkan dengan bahasa, jauh lebih efektif membentuk kecenderungan jiwa atau bahkan kerinduan menuju kesempurnaan dan keparipurnaan dibandingkan dengan adanya otoritas keagamaan. Tidak ada penghalang bagi manusia untuk berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Tidak ada pula pihak yang lebih berhak menjadi perantara Tuhan bagi para umatnya. Tidak juga melalui kitab suci, maka melalui koneksi spiritual. Semakin tunduk seseorang kepada otoritas keagamaan, semakin jauh ia dari Tuhan. Semakin dekat seseorang kepada Tuhan, maka semakin jauh ia dari otoritas keagamaan. Institusi keagamaan tidak memiliki hak untuk menentukan hidup orang banyak dengan mengatasnamakan Tuhan. Termasuk dalam kaitan ini aliran pemikiran atau mazhab keagamaan, karena semua itu berpotensi menjauhkan manusia dari Tuhan. Meskipun pemikiran-pemikiran itu bersumber dari inspirasi kitab suci, sepanjang prosesnya melalui pemikiran manusia, maka menjadi produk manusia, sama dengan hasil pemikiran lainnya.
spekulatif sifatnya dan relatif adanya. Kedekatan kepada Tuhanlah yang dapat mentransformasikan manusia kepada kebijaksanaan dan kearifan. Tiada lain karena kedekatan kepada Tuhan merefleksikan sifat-sifat kebaikan dan keindahan Tuhan. Dengan begitu, manusia dapat memerankan fungsinya sebagai wakil Tuhan dan memanifestasikan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada umatnya. Banyaknya institusi keagamaan dalam suatu masyarakat hanya akan menghalangi umat manusia mendekatkan diri kepada Tuhan. Ia menafsirkan kenyataan bahwa apresiasi terhadap kreativitas dan inovasi-inovasi jarang ditemukan di kalangan masyarakat yang terkungkung oleh otoritas keagamaan. Kreativitas lahir dari pewahyuan belaka. Lebah saja menerima wahyu dari Tuhan saat membangun sarangnya. Penemuan-penemuan ilmiah yang membawa manfaat luas bagi umat manusia sesungguhnya diciptakan melalui bisikan ilahi. Lebih dari itu, karya-karya seni yang membawa pencerahan bagi umat manusia juga merupakan pencapaian melalui bisikan ilahi. Oleh karena itu, kedekatan kepada Tuhan tidak ditentukan oleh ritual formal seperti sibuk baca Alhamdulillah dan sebagainya, sekedar contoh. Sebagai ekspresi rasa syukur atas fenomena alam. Bahkan, kesibukan membaca dengan cara seperti itu tanpa menghayati makna malah bisa menjadi semakin jauh dari Tuhan. Maka, faktanya berbeda memang bahwa bangsa-bangsa yang sibuk mencatat, menghayati dan menikmati fenomena alam seperti Eropa dan negara-negara maju lebih dekat kepada inspirasi-inspirasi Al-Quran walaupun mereka tak kenal Al-Quran, ketimbang bangsa-bangsa yang disibukkan oleh ritual-ritual agama formal. Dalam kaitan ini, Muhammad Abduh, tokoh utama kaum modern Mesir menyatakan, di Eropa aku melihat Islam tanpa Muslim. Di negara kita, aku melihat Muslim tanpa Islam.